9 MHz menunjukkan menuju pukul 17 di sore ini. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Ya, pendengar, di mana Mozaik Indonesia kali ini kita akan membahas tentang menyusui, yang mana bukan hanya tentang memberikan nutrisi terbaik bagi bayi, tetapi juga tentang kesejahteraan emosional dan fisik seorang ibu. Dalam proses menyusui sendiri, pendengar, dukungan lingkungan, edukasi, dan kondisi psikologis ibu memegang peranan penting. Sore ini kita akan membahas terkait dengan rahasia well-being dari komunitas kampus ASI dengan narasumber dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muria Tarakan. Di sini sudah hadir ada Ibu Cici Ismuniar, SPSI, MPSI, psikolog. Iya. Selamat sore Ibu Cici. Selamat sore Mbak, Masya Allah. Masya Allah, sini kalau kita lihat Bu Cici, aduh Mbak Cici ini cantik sekali ya Bu Cici hari ini. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Mozaik Indonesia tentunya bersama dengan saya Jubaida dan pendengar pemirsa juga bisa menyaksikan di kanal YouTube kita RRI Tarakan Official melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga undang Anda untuk bisa bergabung melalui telepon 0821 5320 9845 dan juga kolom chat baik di YouTube RRI Tarakan Official atau juga melalui via WhatsApp di nomor yang sudah kami ucapkan tadi. Ya, pendengar, kali ini di program Satu Tarakan di studio kita sudah hadir, tadi sudah disapa ada Ibu Cici. Baik, Ibu Cici sudah berada di depan saya. Tentunya kita akan membahas sesuai dengan tema nih Bu Cici hari ini. Iya, terkait dengan ASI. Betul Ibu sekali. senang, ASI lancar ya? Yap, betul. Oke, baik. Ibu Sisi, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan makna dari well-being ini sendiri apa nih, Bu Cici? Oke, well-being itu kesejahteraan gitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan ibu menyusui, itu adalah bagaimana seorang ibu memiliki kesejahteraan baik secara fisik, psikis, emosi, dan sosialnya gitu. Iya, berarti itu bisa secara singkatnya seperti itu ya, Bu Betul. Cici ya. Lalu kalau bisa dijabarkan sedikit, seberapa besar sebenarnya dampak dari well-being ini bagi kelancaran produksi ASI, Bu Cici? Oke, kalau tadi saya katakan bahwa psikis mempengaruhi fisik, mempengaruhi sosial, ataupun emosi itu juga mempengaruhi. Jadi kalau well-being ini kita sejahtera, si ibu ini sejahtera, produksinya lancar, produksi ASINya lancar gitu ya. Terus fisiknya pun sehat, tidurnya bagus gitu ya. Setelah itu kalau sosialnya, dukungannya, support sistemnya bagus, itu produksinya pun baik juga gitu. Maksudnya kuantitasnya, kuantitas kualitasnya juga pasti akan bagus. Emosinya, nah kalau si ibu ini sejahtera, emosinya kan nggak mencak-mencak gitu ya kalau kita Iya. bilangnya, nggak mudah marah. Karena kalau ada ibu setelah melahirkan atau postpartum itu biasanya kan emosinya kurang stabil ya, apalagi tidak ada yang namanya support sistemnya gitu. Nah sehingga ketika si ibu ini sejahtera atau well-being itu semuanya saling berkaitan. Jadi nanti akhirnya memiliki hormon oksitosin, bukan memiliki sih, hormon oksitosinnya nanti akan banyak sehingga produksinya, kualitas dan kuantitas ASINya pun bagus. Iya, Gitu. baik. Kalau selama ini mungkin dari perjalanan Bu Betul. Cici sendiri, sebenarnya faktor-faktor atau juga mungkin masalah terbanyak yang dihadapi oleh ibu menyusui saat ini tuh apa, Bu? Oke, kalau berdasarkan penelitian ya biasanya itu ibu yang setelah melahirkan tingkat kecemasannya atau tingkat mentalnya ya gitu ya, itu psychological well-being-nya tuh apa ya, bukan kita bilang tidak ada tapi menurun. Karena itu tadi ya salah satunya biasanya ibu jadinya tidak percaya diri dengan keadaannya setelah melahirkan Oke, gitu. baik. Sehingga nanti akan mempengaruhi tuh
mempengaruhi produksi ASI-nya, mempengaruhi si ibunya cepat lelah, apalagi tekanan-tekanan dari sosial gitu. Itu Iya. sangat mempengaruhi sekali. Iya, kalau tadi Bu Cici singgung bahwasannya seorang ibunya tidak pede, ya. Ini dalam kategori apakah dia tidak pede menjadi seorang ibu atau seperti apa nih Bu Cici? Ya, biasanya ketika setelah melahirkan dengan BB atau berat badan yang berubah drastis, Baik. itu biasanya kan ibu bisa berpikiran atau memiliki mindset yang negatif gitu ya tentang dirinya. Aduh, kok aku makin besar ya gitu, kok naik berat badanku tinggi sekali nih, banyak Iya. sekali. Bisa nggak nih kira-kira aku menurunkan seperti aku sebelum melahirkan atau sebelum nikah gitu Iya, ya. Nah, baik. itu juga biasa kepikiran. Terus ada lagi tuh biasanya, mohon maaf nih, kayak seperti kalau misalnya menyusui, aku nggak mau menyusui nih. Takutnya nanti, mohon maaf, payudaranya nanti apa gitu ya. Iya. Itu mindsetnya ibu setelah melahirkan itu biasanya. Ditambah lagi dukungan dari lingkungannya, support sistemnya tidak ada yang apalagi suaminya misalnya nih mengatakan, kok bodinya udah kayak gini sih gitu ya. Itu pasti ada pikiran-pikiran. Itu sangat mempengaruhi sih. Wah, kayaknya relate banget ya nih. Sepertinya Betul, juga betul. menjadi ketakutan tersendiri bagi banyak sekali wanita di Wanita, luar betul, sana betul, ya. yap. Bahkan saat ini juga lagi trennya yang namanya lebih baik tidak memiliki anak gitu iya, ya. iya, betul, Bu Cici. betul. Nah, bagaimana Bu Cici menanggapi tren yang saat ini sedang banyak sekali di media sosial? Child free ya. Oke, kalau dikatakan child free itu keputusan masing-masing ya. Karena kalau di luar sana itu menganggap bahwa kalau mereka belum siap, mereka tidak mau untuk istilahnya memiliki anak gitu ya, atau berumah tangga, itu kalau di luar-luar. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu biasanya ya karena mereka sudah memiliki mature gitu ya, dia memiliki pemikiran yang mature, yang dewasa gitu ya. Ketika mereka merasa aku kayaknya belum bisa nih settle, pekerjaanku belum bagus misalnya kayak gitu, ya mungkin dia hanya menjalin hubungan atau menikah, tapi ya udah kita tunda dulu, atau yang memilih untuk child free tadi. Iya, Gitu. berarti kalau untuk keputusan seperti itu bisa dikatakan itu menjadi keputusan masing-masing Betul, ya, betul. tidak bisa disalahkan juga. Betul. Jadi itu menjadi keputusan dan tanggung jawab masing-masing Yap. keluarga. Betul, Baik. betul. Ya, seperti itu pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang sedang menyaksikan kami tentunya di YouTube RRI Tarakan Official. Kita lanjut nih Bu Cici. Ya, terkait dengan ASI dan lain sebagainya. Dukungan keluarga yang seperti apa yang sebenarnya seharusnya didapatkan oleh seorang wanita yang sedang menyusui? Ya, ya. Ini sebenarnya relate ya. Relate bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, baik dari sekitar saya juga gitu ya. Memang dukungan suami itu penting banget. Pentingnya apa? Pada saat kita sedang menyusui gitu ya. Jangan ada yang tiba-tiba, tolong dong ambilkan ini, atau kok makananku belum disiapin gitu. itu tuh Oke, sangat oke. ini Iya. ini sangat relate sekali gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang biasanya membuat si perempuan ini atau si ibu ini gitu ya, dia tidak leluasa untuk menyusui anaknya gitu ya, mengasihi anaknya. Selain itu juga ada juga nih biasa orang tua yang selalu memberikan judgement, kamu kebiasaan sih gitu ya makan makanan pedes, jadi anakmu nggak mau nyusu gitu ya, atau kamu minum minuman dingin gitu ya, jadi anakmu kembung gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang biasanya dukungan dari keluarga itu yang kurang. Seharusnya pada saat si ibu menyusui atau si ibu lagi sedang menyusui gitu ya, support system itu sangat sangat penting sekali gitu ya. Misalnya dari suami berikan waktu gitu. Relate-nya dengan kehidupan saya. Jadi saya dulu bukan breastfeeding ya, yang menyusui secara langsung, tapi pumping. Saya selalu menitipkan anak saya pada keluarga. Jadi berikan waktu gitu ya untuk saya pumping selama kurang lebih 1 jam. Karena kan biasanya PD1 tuh 30, PD2-nya PD kirinya atau kanannya tuh 30 menit itu biasanya. Terus setelah itu saya ya minta tolong untuk menjagakan anak saya terlebih dahulu.
kalau misalnya sudah selesai ya baru saya ambil anak saya gitu. Biasanya ada orang tua atau lingkungan, cepet nih anakmu nangis, ya gimana baik. gitu ya. Ya nggak bisa, itu kan pumping atau menyusui kan tergantung isapannya si bayi juga Iya, gitu. benar. Apakah bisa dikatakan nih Bu Cici bahwasannya kalau saya dengar kalimat Bu Cici tadi memang sangat betul prepare bagi satu keluarga agar dia bisa benar-benar apakah siap nih menjadi orang tua Betul. ya atau seperti apa nih Bu Cici? Iya, betul. Karena kalau misalnya kita kaitkan dengan kesejahteraan gitu ya, bagaimana tujuan hidup kita ini gitu. Ketika kita memilih untuk menikah, otomatis kita pasti akan memiliki pasangan yang berbeda pemikiran gitu ya, suami dan istri. Selanjutnya juga ketika kita sudah siap menikah, kita harus siap yang namanya hamil, melahirkan dan menyusui dan membesarkan mendampingi anak sampai nanti dewasa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita belum ada pemikiran atau belum siap, itu tadi emosinya kurang labil gitu ya, emosinya naik turun, disinggung sedikit emosi, ucapan sedikit diomongin langsung sakit hati. Nah, hal-hal yang seperti itu. Karena tadi kaitannya dengan well-being, ketika well-being itu ada beberapa indikator yang komponen ya, kita bisa katakan komponen yang bisa kita kaitkan. Salah satunya itu tadi tujuan hidup atau kualitas hidupnya seperti apa nih, gitu. Iya. Kalau baby blues sendiri masuk kategori tidak sejahtera? Betul. Karena baby blues ini kan dia memiliki bisa dikatakan bahwa dia memiliki mental atau kesehatan mental yang kurang baik gitu ya. Atau dia memiliki banyak emosi yang masuk, emosi negatif itu, tekanan-tekanan negatif itu, sehingga dia kecenderungan untuk dirinya akhirnya itu tadi baby blues. Iya, Gitu. tidak ada dukungan seperti Bu Betul, Cici tidak ya. ada support sistemnya, karena itu penting banget sih Mbak, support system. Iya, separah apa sih seorang wanita di saat tidak memiliki support system atau dukungan dari keluarga? Ya, itu tadi baby blues. Baby blues ya. Dan biasanya kalau baby blues itu kan dia dia akan mengurangi intensitas dia untuk mengurus anaknya gitu, ataupun menyentuh anaknya, atau bahkan dia akan menyendiri gitu. Dia akan meminta orang di sekitarnya untuk mengurus anaknya. Tapi kalau si ibu ini tidak ngomong, siapa yang tahu gitu ya. Iya. Karena baby blues ini kan hanya dia yang bisa merasakan dirinya seperti apa. Kadang-kadang ada juga nih wanita ketika ada baby blues itu sampai getar-getar tangannya, Wah. sampai tremor gitu. Itu ada ketika dia memiliki ya gejala-gejala baby blues itu. Iya, saya juga pernah mendengarkan nih Bu Cici bahkan sampai ada yang katanya kalau baby blues tuh bahkan hampir ingin menyakiti anak sendiri. Bisa? Betul, iya bisa. Menyentuh, tidak mau menyentuh atau tidak mau mengurus gitu ya. Membiarkan anaknya bolak-balik gitu. Itu udah sampai ke Wah. tahap itu. Itu parah sekali ternyata Betul, ya. Iya, luar biasa. Baik, Bu Cici, bagaimana Bu Cici menanggapi stigma-stigma negatif yang terkadang membuat wanita hamil itu terganggu bahkan mungkin takut untuk hamil lagi. Nah, Betul. nih sama kata Bu Cici tadi itu benar nggak sih? Aduh, jangan banyak makan yang pedas-pedas katanya. Wah, kamu udah nggak usah punya anak, nanti badan kamu makin lebar. Ya, betul. Sedangkan mungkin si wanita ini sebagai seorang istri, aku pengen hamil, tapi kok rasanya ngeri sekali mendengarkan Iya, stigma betul, ini. betul. Gimana pandangan Bu Cici? Iya, itu tadi memang ketika dikatakan sejahtera harus ada support sistemnya. Ketika di lingkungan kita aja tidak memberikan support gitu ya, pasti akan ada kepikiran atau mindset negatif terkait itu tadi hamil atau melahirkan gitu. Baik. Apalagi misalnya nih suami misalnya, aduh anak kita ini aja belum mau hamil lagi misalnya kayak gitu ya, maksudnya belum besar kok mau hamil lagi. Itu kan kadang-kadang apalagi si ibu ini masih tahap-tahap menyusui gitu ya, atau tahap-tahap membesarkan anak, itu kan langsung ke mentalnya atau langsung ke Iya. emosinya gitu. Biasanya kalau dia dengar hal-hal yang seperti itu sih. Jadi kalau Iya. menurut saya terkait itu sih stigma-stigma itu memang kita harus sisihkan ya. Iya.
Oke, baik. Lalu Bu Cici, kita banyak sekali, bahkan bukan saja beberapa ibu yang hanya di rumah, ada juga ibu-ibu yang produktif seperti tadi kata Bu Cici bahwa sambil kerja Betul, ya betul. anaknya dititipin dulu nih. Gimana mungkin bisa sedikit di-sharing sama ibu-ibu menyusui lainnya yang Oke. juga bekerja, mungkin sambil stres nih anak di rumah tapi harus cari cuan juga gitu. Betul, betul. Coba nih Bu Cici. Banyak sih ya seperti itu. Biasanya ya kalau di luar-luar, misalnya kalau misalnya di luar kota gitu kan, itu ada kayak Baik. ruang laktasi gitu ya. Iya. Disediain setiap kantor itu biasanya, atau setiap lantai itu disediakan ruang laktasi untuk wanita-wanita yang sedang menyusui gitu. Nah, itu biasanya bisa mendukung produksi atau kuantitas ASI untuk si ibu gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya tidak ada ruang laktasi gitu ya, kan ibunya bingung ya, maksudnya Iya. pumpingnya nanti masa dilihat sama teman-teman, Iya. itu kan biasanya malu gitu ya, nanti dibiarin. Itu tadi nanti ada kayak permasalahan terkait payudara, apa ya, yang seperti payudara yang sakit ketika tidak dipumping atau Iya. tidak menyusui gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi fisiknya lagi yang sakit gitu. Iya. Nah, Bu Cici tadi mengenai tentang ruang laktasi ya. Kalau melihat dari pandangan Bu Cici di sekitaran kita ini, entah itu lembaga atau apapun, apakah sudah difasilitasi sebaik-baiknya? Atau kurang sih kayaknya? Betul sekali, masih kurang sih Mbak, apalagi di sini ya, di Kota Iya. Tarakan kayak masih belum. Tapi ini saya tidak tahu karena kan saya tidak menyusuri Oke, semua OPD di heeh. sini gitu, atau di lembaga-lembaga gitu kan. Jadi saya masih belum tahu nih apakah sudah ada gitu. Tapi kalau menurut Bu Cici ini cuman sebagai menurut saja atau pendapat saja, harus nggak sih ada Harus sih. setiap tempat gitu minimal Harus. ruang publik gitu ya? Betul sekali. Karena biasanya kan di luar kota juga di mal-mal sudah ada ruang laktasi Iya. gitu. Apalagi di perkantoran, di mana kan perkantoran ini ya bukan cuma laki-laki ya, yang ada baik. perempuan juga ada gitu ya. Ya dikasih fasilitas harusnya gitu. Harusnya dikasih fasilitas. Betul. Iya, baik. Oke, Bu Cici, ternyata ini saya dengar-dengar dari bukan dari sih. Ada informasi terkait dengan Ibu juga salah satu anggota atau tim Betul. dari komunitas kampus ASI. Wah, saya juga tertarik ini. Tapi ini penempatannya di lokasinya di Sebatik. Sebatik, Di betul. Sebatik. Iya. Ibu tinggal di sini atau gimana? Saya asli sini. Asli di Iya, sini. tapi memang penelitiannya, pengabdiannya kebanyakan di Sebatik. Oh gitu. Betul. Jadi makanya tergabung komunitasnya Iya, di Sebatik. betul. Ya. Kita kalau mendengar kata kampus itu pasti dianggap ruang pendidikan, tempat Betul. belajar. Betul sekali. Bisa digambarkan kampus ASI ini sebenarnya gimana? Kampus ASI itu pusat edukasi gitu ya, pusat edukasi di mana kita memberikan informasi, penyuluhan, pendampingan untuk kader posyandu yang fokusnya ke ASI gitu, untuk ibu menyusui gitu. Iya. Berarti ini bukan diartikan kampus lembaga pendidikan Betul, ya. bukan. Komunitas pusat, ya? ya, lebih Pusat. ke pusat informasi aja, Pusat edukasi. informasi. Sejak kapan Ibu Cici ini adanya? Iya, saya ini kan sebenarnya tahun ini kita tim hibah kementerian gitu ya, pengabdian kepada masyarakat, karena kan kita biasanya pendidik itu ada yang harus kita laksanakan, ada 3 gitu ya, tridharma pendidikannya, yang satu itu mengajar, satu Baik. pengabdian, satu penelitian. Nah, ini pengabdian, kebetulan pengabdiannya di Sebatik gitu. Nah, kalau ditanya berapa lama, kita baru lolos tahun ini. Nggak lama sih, baru bulan Februari, Maret lah gitu ya. Iya. Jadi kalau dibilang bentuk ya baru-baru ini juga gitu. Berarti ini tuh komunitas dalam artian pengabdian. Betul. Apakah bisa dikatakan pengabdian ini ada batas target waktunya cuma segini aja? Yap, 1 tahun. Seperti Gitu. itu. Baik. 1 tahun. Ada berapa orang yang di komunitas ini? Itu kadernya seluruh daerah Sebatik, tapi khususnya di desa Sei Nyamuk ya, Baik. itu ada 34 sampai 35 kader gitu. Jadi setiap posyandu itu kita minta. Iya. Gitu. Selama dari bulan Maret, bagaimana Ibu melihat di daerah Sebatik terkait dengan ASI atau ibu-ibu menyusui?
Kalau berdasarkan penelitian gitu ya, penelitian awal kita, memang untuk ibu menyusui itu kebanyakan kan mereka kurang safety ya, dalam artian ya dimanapun di area publik mereka ya udah buka-bukaan. Iya. Jadi itu juga kita Iya, perlu oke. edukasi gitu Baik. ya. Jadi maksudnya ya walaupun di publik gitu ya, kita ya ada waktunya untuk menyusui anak gitu. Kalau nggak pakai apron gitu ya. Nah nanti itu kita edukasi ke ibu-ibunya gitu biasanya. Iya. Apakah ada bantuan dari pemerintah? Sebenarnya bantuannya ini kita kerjasamanya dengan mitra ya, kepala Iya. desanya. Baik. Alhamdulillah memang Pak Kadesnya ini luar biasa. Ketika kita udah kerjasama itu jor-joran ya, dalam artian udah sediain tempat, mengkoordinasi kepada kader-kader yang ada di sana gitu ya, kita nelpon jam berapapun gitu ya, alhamdulillah tetap diangkat gitu. Walaupun beliau sibuk sedang cuti, pasti akan responnya bagus itu. Jadi memang kepala desanya itu luar biasa. Sangat mendukung berarti ya, Mendukung, Masya iya. Allah. Semoga lancar selalu ya Amin, ini amin, insya Allah. pengabdiannya. Sudah berapa betul. banyak ibu-ibu yang mungkin konsultasi di komunitas ini? Kalau untuk untuk konsultasi ini masih belum kita data lagi ya, karena kan Baik. insya Allah akhir bulan ini kita baru kesana lagi Iya. gitu, baru akan running kembali gitu ya, karena kan beberapa minggu ini masih ada kesibukan masing-masing ya, terutama ke kepala desanya juga gitu Iya. ya, jadi kita kan nggak bisa ganggu. Nah itu sih, jadi kita masih belum tahu feedbacknya seperti apa. Iya, berarti tidak stay ya untuk komunitas ya. Berarti nanti ada waktunya Ada baru waktu, iya. kumpul lagi gitu. Nah, kalau kumpul lagi nih mau ngapain lagi nih, Bu? Kita rencananya akan memberikan penyuluhan terkait buku atau modul bagaimana teknik-teknik menyusui yang bagus, yang baik gitu ya. Berdasarkan itu tadi ya, berdasarkan Kementerian Kesehatan juga itu kan biasanya ada ya. Nah itu kita edukasikan gitu ya, menggunakan media-media yang interaktif biasanya. Jadi kita kasih video gitu ya. Atau kita juga bisa memberikan pendampingan langsung. Kita meminta mereka untuk mencoba bagaimana gitu. Dipraktek gitu ya? Langsung praktek gitu. Iya. Sehingga si kader ini praktek ke lapangan pun bagus gitu. Oke, iya. Bu Cici sebelum jauh-jauh ke Sebatik sana mungkin bisa kali ya dikasih tahu nih pendengar kita di 97,9 MHz bagaimana sebenarnya teknik menyusui yang baik sebenarnya nih Bu Cici. Oke, teknik menyusui yang baik ini kan sesuai dengan pelekatan ya. Pelekatan di mana mulut bayi ini harus sejajar dengan payudara ibu gitu. Sehingga pada saat dia mengisap gitu ya, itu tidak ada yang namanya puting lecet. Nah, karena kan biasanya ibu-ibu aku nggak mau nyusuin, soalnya putingku lecet nih. Digigit gitu. Digigit, kalau digigit ya memang itu ada memang seperti itu karena kan ada rangsangan bayi ya. Tapi kalau biasanya puting lecet ini karena pelekatannya berbeda tidak sesuai gitu. Kadang juga ada si anak yang nggak mau menyusui nih, gara-gara posisinya berbeda. berbeda. Iya, posisinya tidak seharusnya gitu. Iya. Nah kalau kita pengen tahu mungkin nih warga Tarakan di sini nih, aduh jauh sekali di Sebatik. Sebenarnya kami juga pengen nih Bu. Ya, boleh. Kami juga pengen edukasi Bu. Ya. Kira-kira dapatnya di mana sih selain harus mendapatkan edukasi langsung? Apakah sudah tersedia di YouTube atau di media sosial terkait dengan sosialisasi ini? Sebenarnya kalau untuk sosialisasi kan tuh live ya, karena ya Oke. itu alhamdulillah dapat hibahnya gitu Iya. ya, dan alhamdulillah juga mitranya di Sebatik. Nah kalau mungkin di Kota Tarakan juga mau gitu ya, itu sebenarnya bisa konsul dengan konselor ASI ya, kalau nggak salah di Tarakan juga ada. Oke, gitu, karena nanti biasanya dikasih tahu nih teknik-tekniknya. Konselor ASI juga biasanya ya berbayar ya kalau nggak salah itu. Iya, tapi nggak masalah ya. Bisa aja sih. Iya. Selama itu bisa memberikan kualitas ASI yang lebih baik, betul, ya, betul. ibu tenang, bayi juga tenang, Iya, gitu. betul. Ya, Bu Cici, selama melangsungkan, atau menjalankan komunitas ini di Sebatik untuk pertama kalinya, gimana respon masyarakat di sana? Oke,
Biasanya kita kan masih Zoom ya, Mbak ya. Oh, masih via Zoom, baik. Iya, via Zoom. Jadi ya itu hanya ada beberapa kader aja dan beberapa dan kepala desa. Nah, itu tadi runningnya tuh insya Allah akhir bulan. Itu sudah ada jadwalnya tuh awal bulan, tapi aduh kayaknya masih belum bisa. Jadi akhirnya bulan ini akhir bulan insya Allah. Tadi kader-kader Posyandu ya berarti ya. Nah, gimana sebenarnya kalau Bu Cici lihat, apakah sebenarnya kader-kader Posyandu di sana sudah memenuhi standar atau gimana? Alhamdulillah sih ibu-ibunya bagus-bagus ya, maksudnya mereka juga mendukung. Tapi kan kita perlu yang namanya edukasi ya, edukasi atau update informasi. Karena kalau cuman tekniknya dilihat di buku, itu juga kita ngeraba-raba biasanya. Tapi kalau kita biasanya nanti kita juga akan mengundang narasumber konselor ASI. Jadi kita meminta beliau untuk mempraktekkan. Jadi bukan kita yang mempraktekkan. Karena saya fokusnya ke psychological well-being-nya gitu. Kalau nanti kita panggil konselor ASI itu biasanya teknik-tekniknya seperti apa, nanti dijelaskan. Ya, gitu. Saat di Zoom itu pernah ada nggak sih pertanyaan gini, Bu Cici, dari kader-kader, permasalahan apa aja sih sebenarnya yang mereka keluhkan di sana? Ya itu tadi ya, mereka kalau di publik itu biasanya kan langsung asal-asalnya gitu. Ya jadi kadang-kadang kalau sesama perempuan kadang-kadang itu pikirannya aduh kok kayak gitu gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu aja sih. Iya, berarti lebih ke sosialisasi dan penekanan ya, betul, Bu Cici ya. Baik, siap. Ya, Bu Cici selanjutnya adalah apa saja nih? Mungkin next kegiatan-kegiatan selain edukasi yang akan dilakukan komunitas? Itu selain edukasi dan pendampingan ya, tadi pendampingan dengan konselor ASI-nya gitu ya. Nanti akan ada pendampingan terkait bagaimana nih mengidentifikasi ibu sui yang sedang mengalami kecemasan gitu ya, atau yang sedang mengalami mindset negatif gitu ya terkait ibu suinya ini. Gitu. Oke, baik. Bu Cici, kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa dan pendengar Mozaik Indonesia, tetaplah bersama dengan kami di Mozaik setelah komersial break berikut ini. Come on! Ini baru enak. Dulu yang semalam masuk di luar biasa. Tapi aku baru aja di interview di Pro 2 Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk luar biasa. Selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 F.
Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak. Ini gimana? Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Anda masih bersama dengan kami di Mozaik Indonesia. Ibu senang, ASI lancar, rahasia wellbeing dari komunitas kampus ASI. Masih bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan di sini ada Ibu Cici. Oke Bu, kita akan lanjut lagi. Boleh. Iya, kita kali ini mungkin sedikit nuansa games kali ya, mitos atau fakta. Siap nih Bu? Boleh. Setelah itu silakan diberikan penjelasannya Bu ya. Siap. Oke, Bu Cici, mitos atau fakta ukuran payudara mempengaruhi produksi ASI? Mitos sih. Wah, kenapa tuh? Oke, karena kan di payudara itu kan terdiri dari lemak dan kelenjar ya gitu. ASI itu kan dari kelenjar gitu. Iya. Tapi kalau misalnya diukurin seperti itu, biasanya setelah pumping PD yang besar itu ya biasa kita sebut itu nggak sebanyak yang sesuai ukurannya gitu Iya. ya. Apalagi ya berkaitan dengan mindsetnya dia gitu. Jadi enggak. Besar kecil sama aja. Betul, Iya. betul. Tapi kalau untuk memperbanyak air susu sendiri, apakah ada triknya, Bu? Ada, betul. Jadi biasanya setelah memberikan ASI kepada anak secara breastfeeding gitu ya, biasanya nanti 2 jam kemudian kalau anaknya belum lapar ya kita bisa pumping gitu. Karena kan jedanya 2 jam karena biasanya anak itu menyusui atau lapar itu kan setiap 2 jam ya gitu. Jadi memang kuantitas itu tergantung si ibu seberapa banyak nih hormonnya yang keluar gitu pada saat mengasihi. Iya. Gitu. Ada juga yang bilang seperti Ibu Cici, makan kacang banyak-banyak biar asinya banyak. Benarkah? Sebenarnya bukan buat asinya banyak sih, kualitasnya. Kualitasnya. Lebih berlemak biasanya kayak gitu. Baik. Nah, selain kacang ada lagi, Bu Cici mungkin? Biasanya itu kayak buah-buah alpukat gitu ya. Terus kayak sayur-sayur itu juga penting banget, kacang ya kacang hijau atau sayur katuk gitu-gitu ya. Kalau kita sebutnya sayur katuk nih. Iya. Ya, sayur bayam gitu-gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut, Bu, di sini mitos atau fakta? Ibu sakit tidak boleh menyusui. Mitos. Wah, kenapa tuh? Tapi tergantung nih penyakitnya apa dulu. Nah, kita Iya, bahas iya. langsung. Silakan Ya. Bu Cici. Kalau flu gitu ya, flu batuk itu sebenarnya mitos ya, karena biasanya ibu menyusui pada saat sakit dalam artian yang ringan ya, batuk atau flu itu kan antibodi ibu itu bisa memberikan ke anak gitu. Karena kan kalau kita batuk pilek itu, flu itu kan antibodi kita sedang tidak baik gitu ya, atau imun kita sedang mencari jalan keluar nih agar lebih baik lagi gitu ya. Nah, si anak itu biasanya terpengaruhi gitu nanti. Iya. Kecuali lagi ketika sakitnya seperti COVID, nah itu kan nggak boleh karena menular. HIV itu juga nggak boleh. Iya, baik. Nah, mungkin Bu Cici, pendengar kita mungkin sedang ada yang mendengarkan kita nih. Nah, terkait Ibu singgung terkait dengan HIV, dan COVID dan lain sebagainya, apakah ada solusi? Iya, itu sebenarnya sih biasanya itu kalau untuk mengasihi tidak direkomendasikan ya, karena nanti yaitu dari aliran darahnya gitu ya, itu juga akan mengaruhi. Apalagi kalau zaman COVID itu kan walaupun kita pakai masker tetap nih aja, ya, ya. si babynya tetap terjangkit gitu Iya. ya. Jadi ya rekomendasinya pakai sufor gitu. Iya, baik. Oke. Kita lanjut Bu Cici. Boleh. Mitos atau fakta, stres dapat mengurangi produksi ASI? Stres dapat mengurangi Produksi ASI. produksi.
Kalau dibilang mitos, enggak, fakta iya sih, tapi tidak mengurangi yang langsung drop, enggak gitu. Karena kan stres ini ada hormonnya ya. Kalau biasanya hormon oksitosin yang kalau kita sebut itu kan hormon dimana kita relax, jadi kuantitas kualitas ASI itu bagus. Tapi kalau kita stres ada hormon stresnya nih. Nah, jadi itu yang mengakibatkan produksi ASI-nya atau kuantitasnya itu sedikit. Gitu. Sedikit. Berkurang sih, bukan yang berhenti, enggak, tapi berkurang gitu. Iya. Apakah juga bisa membuat si babynya stres juga nih? Iya, kalau misalnya ASI-nya kurang, ya Oke. kan jadi si Dampak anak itu, ya. jadi si anaknya pasti akan terus-terusan lapar jadinya. Iya. Gitu. Karena kualitas ASI yang kurang baik gitu ya. Kuantitasnya. Kuantitasnya, oke, seperti itu. Kita lanjut lagi nih, masih ada 2 nih Bu Cici. Boleh. Mitos atau fakta bayi suka nangis artinya ASI ibu tidak cukup baik? Ya, tidak cukup baik. Oke, itu mitos sih, bukan tidak cukup baik ya. Bisa jadi itu tadi pelekatannya kurang. Pelekatannya kurang sehingga tidak puas untuk menyusuinya gitu. Tapi pada saat mungkin nih pelekatannya sudah tepat gitu ya, tapi dia tetap nangis, yaitu tadi mungkin dia kembung karena banyak kemungkinan. Iya, berarti tidak bisa dilihat hanya satu faktor ya. Betul. Iya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan bayi. Kenapa nih nangis terus nih? Betul. Nah, kalau begitu biasanya banyak ibu-ibu apalagi yang pemula bingung, Bu Cici nanya kemana ibunya kali ya. Betul, bingung dan stres sih biasanya. Bingung dan stres. Nah, kembali lagi ya Bu Cici ya, kata Bu Cici tadi pendampingan. Betul. Seperti itu Bu. Oke, kita langsung yang terakhir nih Bu Cici, mitos atau fakta ibu hamil wajib makan banyak dari yang biasanya. Nah, gimana nih Bu Cici? Ibu hamil atau ibu sui? Ibu menyusui, ibu menyusui, iya. Ibu menyusui harus makan banyak. Iya, karena biasanya setelah menyusui itu kayak habis tenaganya gitu ya. Karena iya. kan bukan makan banyak sih, ya makan yang bergizi lah ya, bukan makan yang makan sembarangan juga. Yang penting banyak enggak, tapi yang bergizi gitu. Karena nanti akan pengaruhi kualitasnya. Nanti ASI bisa berlemak tadi ya, ASI bisa berlemak, terus imun atau antibodi alaminya itu dapat ke bayinya gitu. Oke, baik. Bu Cici boleh nggak sih diet di saat hamil atau bahkan di saat sudah menyusui? Diet ya. Tergantung juga. Biasanya kan pada saat hamil itu ada hamil yang rentan untuk keguguran misalnya kayak gitu. Itu kan tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk diet gitu ya. Diet dalam artian olahraga gitu ya, atau makanan-makanan yang kurang bergizi gitu ya. Atau makanan yang bergizi boleh kali boleh ya. Tapi kalau yang saya baca-baca itu kalau misalnya dia diet, makanannya memang tetap harus yang bagus-bagus gitu ya, kayak misalnya daging gitu ya, daging nggak boleh yang setengah mateng gitu, daging yang mateng gitu ya biasanya. Atau kalau untuk ibu sui pun ya boleh aja sih diet ya, yang penting bergizi itu dan tidak lupa dengan anaknya. Iya, nggak ekstrim gitu lah ya. Betul, ada kan setelah melahirkan itu justru nggak mau makan dianya, si anaknya jadinya akhirnya kurang juga nih asupannya gitu. Jadi kasihan bayinya gitu, betul. Si ibu sibuk mikir, aduh turun berat badan. Si anak lah juga menangis ya. Betul. Jadi berarti Bu Cici, apakah bisa dikatakan bahwa fokus aja dulu sama bayinya? Betul, bisa. Karena biasanya nih setelah, ini relate juga sih. Dulu pada zamannya itu saya bisa turun dari 68 jadi 52 itu bisa. Gitu. Karena itu tadi ya menyusui, karena saya baca penelitian di mana kita itu wajib ketika si anak sudah menyusui, ketika kita merasa payudara kita masih kencang atau masih ada yang mau keluar gitu ya, itu saya pumping gitu. Dan setiap 2 jam itu saya wajib pumping. Dimanapun dalam artian ya kita harus pakai apron ya, walaupun di publik gitu ya. Atau biasanya saya pindah ke mobil gitu untuk kayak istilahnya pumping dulu, walaupun dia cuma sedikit, itu konsistensi pumping itu atau konsistensi menyusui. Oke, baik. Gitu. Apakah ada manfaatnya setiap 2 jam sekali? Ada, betul. Ada. Jadi kuantitasnya. Dulu ya
Karena saya mungkin sebelum saya melahirkan, sebelum saya hamil itu saya banyak membaca atau banyak mengikuti atau follow akun selebgram yang berkaitan dengan ASI tadi gitu, sehingga dari situ kita belajar gitu. Nah, walaupun saya pernah berpikir, aduh kira-kira bisa nggak ya mengasihi gitu ya. Ternyata mindset yang positif itulah yang membuat akhirnya ASINya bagus, ASINya kuantitasnya bagus dan kualitasnya bagus gitu. Berarti memang juga harus ada konsistensi ya. Betul. Tadi saya pikir 2 jam sekali itu bisa itu jadwal ibu aja gitu ya. Ternyata memang Enggak. ada ini Iya, ada konsistensinya betul. ada teorinya lah ya tentang itu ya. Betul, Berarti betul. seperti itu ya pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ini bisa dicontoh ini. Jadi jangan asal-asalan ternyata ya Bu ya. Kalau asal-asalnya misalnya ada yang 1 jam, habis itu nanti nextnya 1,5 jam, setelah itu 2 jaman. Ada yang biasanya tuh 4 atau 6 jam baru pumping atau baru mengasihi. Nah itu gimana? Nah, itu biasanya produksi ASINya kuantitasnya berkurang gitu. gitu. Tidak selancar ibu-ibu yang rutin untuk mengasihi gitu. Oke baik, kita kembali membahas tentang kampus ASI ini Bu Cici. Apa harapan terbesar Bu Cici yang ingin dicapai bersama dengan rekan-rekan dan juga seluruh kader yang ada? Oke, harapannya adalah ketika kita nanti telah memberikan edukasi gitu ya, informasi, pendampingan dan penyuluhan kepada kader-kader, ini informasi yang kita berikan ini bisa diterapkan oleh para kader yang ada di sana gitu. Selanjutnya setelah ini sudah diaplikasikan oleh para kader gitu ya, siapa tahu ini bisa diberikan kepada kader-kader yang di luar dari sei nyamuk tadi gitu. Iya baik, kalau mungkin ada target dari komunitas ASI ini kepada ibu-ibu menyusui di luar sana, target seperti apa yang ingin didengarkan dan ingin didapatkan? Ibu-ibu Menyusui. Oke. Ibu-ibu menyusui harapannya adalah ya ini tadi ya, ketika disampaikan bahwa ini tadi si ibu selain bisa mengasihi dengan kualitas kuantitas baik ya, mereka harus ini tadi tenang, rileks gitu. Karena kalau cuma menyusui ya semua orang bisa menyusui, tapi ketika kita memiliki pemikiran mindset yang negatif, mindset atau memiliki tekanan-tekanan dalam lingkungan gitu ya, itu biasanya mengurangi produksi ASI-nya. Oke baik, iya. Ada kolaborasi yang diharapkan selama komunitas ASI ini akan 1 tahun ke depan? Ya siapa tahu dari kalau ada atau membutuhkan dari Posyandu di sini gitu ya, di Kota Tarakan ya insya Allah kita bantu gitu ya, kalau misalnya berkenan gitu, karena kan kita baru 1 titik nih di Sebatik. Iya. Kalau bisa ya seluruh Kalimantan Utara gitu. Oke baik, Bu Cici sebenarnya kalau di kepala saya ini banyak banget saya pengen kulik-kulik nih ya. Cuma namun karena waktu kita terbatas Bu Cici, mungkin kita akan langsung menuju ke closing statement. Silakan Bu Cici. Oke, mungkin untuk ibu menyusui yang ada di luar sana ya. Untuk ibu menyusui yang ada di luar sana, khususnya di Kalimantan Utara, yang paling penting adalah berpikir positif. Kenapa berpikir positif? Ketika kita berpikir positif, apa yang kita jalankan, apa yang kita tuju itu insya Allah sesuai dengan rencana gitu. Dan ketika kita menjadi ibu sui itu biasanya ketika kita menjadi ibu sui, apa yang kita berikan pada saat ini gitu ya, itu adalah antibodi untuk anak yang secara alami itu tidak bisa kita dapatkan. Biasanya itu kita dapatkan antibodi itu kalau dia sakit kita kasih obat gitu ya. Nah ini dengan ASI ibu itu adalah antibodi alami untuk si anak. Dan berpikirlah positif untuk membantu ibu-ibu di luar sana memberikan kasih sayang cinta kepada anaknya dengan baik. Gitu. Oke baik, Bu Cici kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah memberikan edukasi khususnya terkait dengan kesejahteraan ibu menyusui ya, baik fisik ya, mental ya dan lain sebagainya, kebahagiaan, pendampingan keluarga dan masih banyak sekali dan juga sedikit memberikan suara nih untuk ibu-ibu menyusui.
menyuarakan nih. Betul. Semoga dengan informasi-informasi terkait pendengar dan pemirsa bisa sedikitnya menjadi masukan untuk Anda yang saat ini mungkin juga sedang memiliki bayi dan juga dalam keadaan yang menyusui. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan, ada Ibu Cici Ismuniar, SPSI, MPSI, psikolog. Ya, terima kasih Ibu. Ya, saya Jubaidah pamit ya pendengar dan pemirsa. Untuk Anda yang ingin kembali menyaksikan Mozaik Indonesia di sore ini bisa kembali menonton di kanal YouTube kami RRI Tarakan Official. Sampai jumpa dan selamat sore. Mozaik Indonesia.